Sahabat Suara Tapian, saya beruntung juga saya undang teman saya, Emmanuel Dapaloka. Ini jurnalis senior, saya tahu dia berkarir di jurnalis dulu di Jogja, di majalah Bahana, di Inspirasi, entah pasti banyak lagi pengalaman dia jadi bekerja sebagai pewarta. Tapi yang menarik, saya ingin gali juga kenapa saya undang dia di podcast Suara Tapian, karena saya dengar juga dia mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari Partai Golkar dari daerah NTT. Horas. Bang. Horas. Saya mau tanya dulu pertama ini. Saya banyak teman, pasti Abang Eman juga tahu, teman-teman wartawan, ada Jawa, ada khususnya dari timur ini. Rata-rata menikah dengan buruh Batak. Kenapa? Saya kenal Seles, Abang, si Paul. Ada berapa? Ada lagi teman yang lain, lupa namanya, tapi rata-rata menikah dengan orang Batak. Ada kisah di situ? Ya, pada prinsipnya itu kan terjadi karena perjumpaan-perjumpaan yang ada. Oke. Kita ini kaum urban, berjumpa di kota Jakarta. Lalu komunitas perjumpaan kita itu kan kadang-kadang terkondisi begitu. Nah, dalam perjumpaan-perjumpaan itu kadang-kadang seperti istilah orang Jawa lah. Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Artinya, apa artinya itu? keseringan bertemu itu bisa melahirkan cinta. Tapi ada faktor juga nggak mungkin, karena sama-sama satu gereja, misalnya sama-sama gereja Katolik, bisa juga kali ya faktornya. Ada pengaruhnya. Meski awal kenalnya itu juga belum tahu persis apakah orang ini Katolik apa bukan. Oke. Tapi lama-lama saya tahu, justru pada awal-awal tahu itu bukan awal-awal itulah jatuh cinta gitu. Sudah lama ke perjalanan ke belakang baru muncul itu. Makanya tadi Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Baik Bang. Jadi kita tanya itu kenapa? Karena teman-teman wartawan ini kan orang-orang yang harus bebas berpikir. Lalu juga membuka ruang atau menikah dengan bukan sesuku dengan dia, ya itu kan juga pasti banyak hal yang dia pelajari kan. Betul. Sebagai jurnalis, awalnya Bang memilih jurnalis apa ceritanya? Dari Jogja ya? Iya. Pertama ketika saya masuk ke Pulau Jawa ini, bukan tujuannya untuk kuliah atau sekolah bagian jurnalistik. Waktu itu saya justru dikirim ke Pulau Jawa, dikirim ke Pulau Jawa untuk sekolah menjadi seorang imam Katolik. Nah, setelah melalui sudah 4 tahun kemudian perjalanan sekolah itu, lalu ketika kuliah di Jogja, di Fakultas Teologi dan Filsafat, lalu saya menemukan bahwa saya rupanya harus memilih jalan lain ini. Tidak bisa melanjutkan menjadi seorang calon imam, tetapi mungkin lebih cocok saya menjadi seorang awam saja. Lalu dari situlah saya mencoba meneliti ke dalam diri saya, ini potensi yang ada pada diri saya ini apa sebenarnya. Kalau sudah tidak menjadi seorang calon imam, lalu saya harus mencari kemampuan yang ada dalam diri saya untuk kehidupan saya ke depan. Ketika berada di biara itu, saya sering kali menulis, mengirim tulisan ke majalah Hidup misalnya di Jakarta, saya sekali mengirim ke Kedaulatan Rakyat di Jogja. Dari situ saya melihat minat saya cukup di situ. Beberapa kali juga saya kirim ke media di Flores, dan tulisan-tulisan saya ada yang dimuat. Dari situ saya melihat rupanya saya punya potensi nih di bidang jurnalistik, di bidang menulis, karena saya juga ketika masih SMA cukup menyukai bidang bahasa ini. Sehingga kemudian karena tidak melanjutkan ke filsafat tadi untuk menjadi imam, lalu saya mencari tempat lain. Saya ketemu sebuah kampus di Jogja itu Akademi Komunikasi. Itu kebetulan jurusannya itu ada jurnalistik. Maka saya begitu melihat, saya langsung belok ke situ. Dan tidak pernah pergi lagi, di situ aja saya kuliah dan sampai selesai. Jadi waktu membiara itu kan pasti belajar banyak filsafat ya? Iya. Kalau kita belajar filsafat itu kan banyak kita banyak bertanya. Betul. Ada ungkapan begini. Jadi filsafat itu bertanya, tapi teologi itu menjawab begitu. Jadi hubungannya dengan jurnalis. Sebagai jurnalis kan
justru memang kemampuan bertanya itu kan harus dipunya. Betul. Jadi memang ini memang waktu juga, kemampuan seseorang juga kan dilengkapi dengan waktu. Tapi dengan bekal tadi, seorang belajar filsafat lalu mulai menata diri di jurnalis. Apa kemudian selain tadi ada bekal pendidikan jurnalis tadi, apa memang membuat Abang Eman semangat begitu rupa? Saya kira sudah banyak menerbitkan buku juga ya. Iya. Cerita nanti apa? Justru pengalaman-pengalaman ketika kuliah dan berjumpa dengan orang-orang itu semakin menguatkan saya untuk meniti jalan panggilan ini, Ya. menjadi seorang jurnalis. Sesungguhnya kalau mau jujur, awalnya itu hanya ada dua alasan yang sangat kuat. Pertama, itu saya ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman Ya. ketika orang berpikir pekerjaan sebagai seorang penulis itu kan sesuatu yang tidak mudah. Ya. Bagi banyak orang itu tidak mudah. Lalu ketika orang semacam saya bisa melakukan hal yang tidak mudah itu, maka orang akan mengatakan, wih ternyata ada juga sesuatu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mendapatkan uang tambahan, uang saku. Ya. Karena seringkali kiriman uang itu terlambat. Lalu untuk menyelamatkan hidup saya harus kreatif. Menulis ke sana kemari, mengirim tulisan, walau dari sekian banyak yang dikirim itu lebih banyak yang tidak dimuat, Bang, daripada yang dimuat. Tetapi tidak pernah membuat saya bilang stop. Tidak. Selalu kirim tulisan, apalagi kalau kirim ke Kompas itu, selalu jawabannya adalah kami kesulitan tempat untuk memuat tulisan Anda. Ini bagi saya ini alasan yang menghibur saja ini. Tetapi sesungguhnya tulisan itu belum layak. Ya. Tapi Kompas tidak mau langsung frontal, tulisan kau jelek. Nggak begitu. Tetapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya mencoba mengirim ke Suara Pembaruan juga. Dan nekat juga mengirim ke The Jakarta Post, yang koran berbahasa Inggris itu. Nah, satu hal yang mungkin orang lain tidak tahu, saya ini pernah menjadi redaktur pelaksana untuk sebuah majalah berbahasa Jawa. Di Jogja? Di Jogja. Oh, ceritakan itu, Pak. Nah, jadi waktu itu dari upaya-upaya kecil mencari uang itu, Ya. lalu ketemulah saya sama teman saya yang bekerja di situ. Mau nggak lu gabung sama saya? Gabung apa? Ini kita mengerjakan majalah. Majalah apa? Majalah Probo katanya. Setahu saya majalah Probo itu bahasa Jawa. Oke. Terus dia bilang, ya sudahlah kau bergabung di sini. Karena majalah ini sudah menjadi majalah dwibahasa. Oke. Seperempatnya bahasa Jawa, 3/4-nya bahasa Indonesia. Oke. Dan saya mengerjakan yang bahasa Indonesia tentunya. Di situ saya pernah menjadi redaktur pelaksana untuk majalah yang sejarahnya itu berbahasa Jawa. Jadi otomatis mempelajari bahasa Jawa ya? Mau tidak mau. Oke. Setidak-tidaknya ketika menghubungi narasumber, kita harus menyapa dia dalam bahasa Jawa supaya dia in dengan kita dan mudah untuk wawancara. Nggak taunya yang datang bukan orang Jawa. Ini orang dari timur gitu, dia kaget, tapi justru itu mendatangkan pertanyaan bagi dia. Loh, Mas kok bisa di situ? Nah, artinya menjadi cair kan komunikasinya, menjadi akrab kemudian. Begitu, Bang. Lalu sebagai jurnalis, kan kita melihat pengalaman jurnalis itu bisa lihat dari tulisannya juga. Kita bukan menggurui teman-teman misalnya, ada juga berpuluh tahun dia sebagai jurnalis, ya tidak beranjak juga dari kemampuan dia sejak dulu kita lihat begitu. Tapi kan ada sebenarnya kemampuan diri personal setiap orang. Kalau dia misalnya menanamkan diri jadi jurnalis, pembelajaran pribadi itu kan penting, membaca itu. Ya kan. Betul. Nyatanya tidak banyak juga jurnalis pembaca, Bang. Bagaimana menurut Bang Eman? Iya, saya selalu mengatakan membaca dan menulis itu adalah saudara kembar siap. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Mengandaikan seorang yang mau menulis adalah seorang yang membaca. Dari situ dia belajar tentang bagaimana menulis yang baik. Bagaimana bisa mengcover sesuatu itu dengan baik. Tidak lalu kemudian merasa sudah selesai ketika dia dengan susah payah berada di satu tempat. Kerap kali kan di dunia jurnalistik orang mengatakan kita harus melakukan cover both side.
Saya pikir bukan cover both side lagi, tapi cover all side. Artinya, kita mau memberikan sebuah informasi yang berguna untuk si pembacanya. Yang berguna untuk dia berefleksi, untuk mengambil sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Kita tidak lalu tersegmentasi, lalu ketika kita sudah membuat polarisasi, lalu jurnalisme semacam apa yang akan kita sajikan di situ. Kita juga menjadi ikut-ikutan membuat polarisasi, si A ada di kelompok A, si B ada di sini, dan seterusnya. Padahal seorang jurnalis itu semestinya dia itu menyuarakan kepentingan semua orang. Sehingga sedapat mungkin dia minimal itu cover both side. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, dalam persoalan-persoalan tertentu, semestinya cover all side. Jadi harus memaknai ya. Saya ingin bertanya satu poin lagi di bidang jurnalis ini, Bang. Kita lebih persempit ruang kita kan, kita jurnalis Kristiani lah kita sebut. Karena memang komunitas kita itu yang kita sadari tanggung jawab kita, tanggung jawab moral sebagai jurnalis di Kristiani. Tentu membawa pesan tadi, garam, memaknai satu berita yang kita dapatkan agar itu bisa ya memberi kabar yang baik, menginspirasi, memotivasi orang begitu. Apa kira-kira yang Abang temukan kesadaran bahwa tanggung jawab kita, pekerjaan kita ini mulia, walaupun komunitasnya Kristiani ya harus bersuara dengan ya baik, dengan elegan begitu. Iya, bagi saya sebuah karya itu melekat erat pada kualitas. Kalau kita hanya berkarya sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kualitas, ini kita hanya melempar segumpal garam ke tengah laut, dan itu dia akan hilang begitu saja. Dan dalam batas-batas tertentu, kita komunitas Kristiani yang sudah kecil, ketika kita muncul dengan cara bekerja semacam itu, ini akan semakin, tadinya kalau orang melihat dengan satu mata saja, ini bisa jadi di mata yang satu ditambah kecilin lagi begitu. Artinya dia tidak memandang sesuatu yang berguna atau yang berkualitas di situ. Sehingga bagi saya harus ada upaya secara sadar untuk mau memperbaiki itu. Sekali lagi, karya itu melekat pada kualitas. Dan saya selalu mengatakan, karyaku adalah iklan bagiku. Sehingga ketika orang melihat karya saya, sejelek apa itu, sebaik apa itu, itulah gambaran diri saya. Orang melihat itu, you are what you do. Katanya begitu kan. Jadi kita, dengan kata lain, kalau kita mau orang melihat kita dengan baik, dengan penuh penghargaan, maka kaca diri kita dalam bentuk karya itu dia harus mewakili kita begitu, Bang. Kalau itu setidak-tidaknya prinsip saya, walau ini masih dalam proses juga, tidak selesai gitu. Terima kasih Bang Eman. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Emmanuel Dapaloka. Terima kasih.